Shalom Bapak Ibu, kembali saya ingin bagikan renungan biar renungan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarnya. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba masih diberi kesempatan untuk membagikan renungan, biar renungan ini menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Urapi hamba-Mu, hamba percaya kuasa-Mu yang melakukan segala perkara yang luar biasa bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar renungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya ambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Renungan hari ini saya beri tema krisis rohani. Nah, ayat ini berbicara tentang Elia. Elia itu ingin mati saja. Sang nabi benar-benar berasa dalam kondisi iman dan kejiwaan buruk saat itu. Dimusuhi dan dikejar-kejar hendak dibunuh oleh penguasa. Membuat Elia berada di titik di mana ia merasa ingin menyudahi saja segalanya. Ternyata bukan hanya Elia saja nabi besar yang mengalami hal seperti itu. Pemimpin sekarismatik Musa pun pernah ingin mati saat menghadapi kedegilan hati saudara-saudara sebangsanya. Itu terdapat dalam Bilangan 11 ayat 13-15 yang berbunyi demikian. "Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, 'Berilah kami daging untuk dimakan.' Aku seorang diri tidak dapat mengambil tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku jika engkau berlaku demikian kepadaku. Sebaiknya engkau membunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Jadi dari dua nabi ini, Elia dan Musa, ingin sekali mati. Terus apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berkata, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Demikian tanya Allah kepada sang nabi yang sedang putus asa itu. Ini jawaban Elia. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam," jawab Elia. Tetapi jika yaitu Elia, jika Elia memang sedang bekerja melayani pekerjaan Tuhan, mengapa Elia ada di sana? Ini sebenarnya pertanyaan yang Tuhan hendak ajukan agar Elia menyadari kesalahannya. Jadi dia bilang kerja segiat-giatnya, tapi kenapa kok ada di sana? Sedang gak bekerja. Ini tujuan Tuhan menanya itu, apa kerjamu di sini, hai Elia? Elia jelas-jelas sedang melarikan diri. Bukan hanya dari ancaman pembunuhan, tapi juga dari panggilannya sebagai nabi. Jadi Elia itu jelas-jelas dia melarikan diri. Takut dibunuh, tapi panggilan sebagai nabi ditinggalkan. Tanpa sadar, jawaban Elia tersebut sesungguhnya seolah ingin menyatakan, "Tuhan, aku jadi begini karena Engkau. Karena aku giat melayani Tuhan, aku mengalami begitu banyak tekanan. Dan saat itu ia telah sangat lelah." Elia itu sangat lelah karena banyaknya tekanan. Dalam kesendirian Elia meratapi dirinya sendiri. Hampir setiap orang percaya pernah mengalami yang namanya krisis rohani. Tak peduli seberapa hebat pun iman mereka. Jika Musa dan Elia, dua tokoh Alkitab yang luar biasa, pernah mengalaminya,
maka tak aneh jika kita mengalaminya. Namun respon kita dalam menghadapi titik terendah dalam perjalanan iman kita akan menentukan apakah kita akan bisa bangkit kembali atau justru terpuruk bahkan meninggalkan Tuhan. Tentu Allah tidak menghendaki umatnya putus asa, lalu lari menjauh darinya. Namun Allah pun tak akan menghakimi kita dengan semena-mena. Kalau kita mengalami hal seperti Elia atau seperti Musa, ambillah waktu pribadi bersama Yesus. Biarkan hadiratnya menenteramkan jiwa kita. Temuilah Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Dan biarkan Roh Kudus bekerja membentuk hati kita. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kekuatan untuk keluar dari krisis rohani. Percayalah dan datanglah kepada Tuhan Yesus yang akan menyegarkan jiwa kita kembali. Semua orang bisa stres, tapi bagaimana respon kita menghadapi stres itu yang lebih penting. Jadi bagaimana respon kita saat kita menghadapi stres? Dalam situasi pandemi yang begini banyak orang bisa stres. Dengan pekerjaan orang bisa stres. Dengan ekonomi orang bisa stres. Tapi waktu kita menghadapi stres itu, bagaimana kita bisa menghadapinya? Itu yang lebih penting. Tadi saya berbicara, ambil waktu pribadi bersama Yesus. Biarkan hadirat Allah, hadiratnya menenteramkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita ditenteramkan, sehingga stres kita akan hilang. Kita harus menemui Yesus di dalam firman yang kita baca. Oleh sebab itu bacalah firman setiap hari agar kita bisa berjumpa dengan Yesus di dalam firman-Nya. Dan biarkan Roh Kudus bekerja membentuk hati kita. Biar Roh Kudus yang membentuk hati kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita keluar dari krisis rohani. Demikian renungan hari ini. Biar ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan, supaya saat-saat kita menghadapi krisis rohani, kita bisa keluar dari krisis rohani tersebut. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba selesai membagikan renungan. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kalau anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi krisis rohani, seperti Elia, seperti Musa yang ekstrim ingin supaya dibunuh, ingin mati. Hamba berdoa, biar Roh Kudus menjumpai anak-anak-Mu yang mengalami situasi yang seperti ini. Engkau jumpai Roh Kudus, Kau jumpai, jamah hatinya, supaya dia boleh kenal Engkau, dia semakin dekat dengan Engkau, dan dia semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus akan menolong dia melalui firman yang dia baca, melalui saat teduh yang dia lakukan, melalui pujian penyembahan yang dia lakukan. Biar hadirat-Mu menjamah mereka, menjamah anak-anak-Mu, menjamah mereka yang sedang dalam krisis rohani, supaya mereka dapat keluar dari krisis rohani dengan pertolongan Tuhan Yesus. Karena tujuan krisis rohani untuk membentuk mereka semua, supaya mereka semakin lebih kenal Engkau Tuhan Yesus, dan semakin lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Lawat anak-anak-Mu, jamah mereka, pulihkan mereka yang mengalami krisis rohani, supaya mereka bangkit dan menjadi pemenang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.